Baik anak-anak, kita lanjut ke PMIPS ya. Sebelumnya Ibu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pagi ini, kita mengucap basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka buku paketnya IPS paket 2. Sudah dibuka semuanya? Udah, Bu. Udah, Bu. Kok suara Ibu ada 2 sih? Jelas nggak suara Ibu? Jelas. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas tidak terdengar. Ibu mute semuanya dulu. Oke, kita mulai bahas ya dari nomor 1 sampai selesai insya Allah ya. Nomor 1 bukannya udah dibahas, Bu, sampai 15. Nomor 1 sampai nomor berapa yang udah dibahas? Sampai 15 sudah dibahas, Bu. Oh, nomor 1 sampai 15. Oh ya, berarti kita lanjut dari 16 ya. Ya, Bu. Kok itu sih? Sudah ya, kita bahas dari nomor 16. Arkam dibaca ya, nomor 16. Muhammad Akram. Sejarah Indonesia yang berkembang di bidang pendidikan ditunjukkan oleh nomor 2. Nomor 2 itu siapa sih, Arkam? Ayo, kok Arkam tahu kalau itu? Kok? Lalu ini mic-nya bunyi nut begitu sih. Arkam kok tahu kalau itu nomor 2 adalah pejuang di bidang pendidikan. Siapakah yang nomor 2 itu? Namanya siapa? Ada Iya, Sarah. Iya, Jan Dewantara. Yang nomor 1 gambarnya siapa? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Ya, Insinyur Soekarno. Yang nomor 3 gambarnya siapa? Ada Malik. Yang nomor 4 gambarnya siapa? Jenderal Sudirman. Ya, benar ya. Jadi, nomor 16 itu jawabannya adalah yang B. Ada yang salah? Lanjut, nomor 2. Alicia Septiani. Terus jawabannya apa, Bu? 17. Hah? Nomor 16 jawabannya. Ya, B. Yang B, nomor 16. 17. Alicia Septiani. Ya, Bu. Nomor 17, negara di atas yang merupakan pendiri ASEAN ditunjukkan oleh nomor yang C. 1, 3, 4, 7, dan 9. Ya, jadi negara Ibu, suara jelas, Bu. Suaranya jelas nggak? Kurang jelas. Bu, Itu apa? ini, Bu. Asia, kamu punya Asia, kamu bunyi tutup gitu. Jadi itu kalau pakai handset pusing dengerinnya. Punya Elsa bunyi tutut mungkin di dekat HP atau apa gitu. Ya udah Ibu pakai handset lagi.
Sudah ya, jadi pendiri ASEAN itu ada negaranya, ada Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Kalau Indonesia namanya siapa? Ada Malik, Ya, ada Malik. Thailand, Tanat Koman, Tanan Koman. Malaysia, Tun Abdul Razak, Tun Abdul Rojak. Filipina, ayo. saya lupa. Narsis. Narcisora Ramos. Iya. Pokoknya yang narsis Filipina ya. Terus Singapura. Raja Ratnam. Ya, betul sekali. Berarti nomor 12 jawabannya C ya. Ya, Bu. Ya. Sekarang Zaki Pratama. Zaki Pratama, Zaki Pratama baca nomor 18, nyalakan videonya lalu dibaca nomor 18. Ya, Bu. Ya, Zaki Pratama baca nomor 18. Candi Borobudur terletak di Kabupaten Magelang. Pengunjung Candi Borobudur dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Peningkatan jumlah pengunjung memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, yaitu menambah pendapatan. Yang D, Bu. Yang lain ada jawaban selain D. Yang C, Bu. Ada A, ada D, terus ada apa lagi tangannya? Ada C. Oke, kita lihat ya. Candi Borobudur, peningkatan jumlah pengunjung memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, yaitu mendapat kenang-kenangan. Enggak cuman itu aja, menambah banyak kerajinan belum tepat, memperindah lingkungan belum tepat, menambah pendapatan. Nah, ya jawabannya yang paling tepat adalah D. Lanjut ya, dibaca Kemas selanjutnya. Please try again. Nomor 19 kan, Bu? Ya, nomor 19. Perhatikan tabel berikut ini. 1. Wayang kulit Yogyakarta. 2. Gerabah kosongan Bantul Yogyakarta. 3. Kerajinan berbahan kulit. Titik-titik. Daerah yang tepat untuk melengkapi tabel di atas adalah yang A. Ciamis, Jawa Barat. Ada yang lain selain A? Yang D, Bu. Ada B, ada apa lagi? B, Bu. Ada D. Coba kita ada D, C. Bu. Coba kita lihat ya. Jadi di jawabannya yang D dulu di Mojokerto, Jawa Timur itu menjual miniatur-miniatur kecil. Kalau yang Tanggulangi, Jawa Timur itu menjual batu marmer, batu hiasan yang dari marmer, batu marmer. Kalau Solo, Jawa Tengah itu udah pasti batik ya. Nah, jadi yang paling tepat adalah Ciamis, Jawa Barat, kerajinan berbahan kulit. Jadi jawabannya yang A. Yang salah diganti ya. Diganti jadi jawabannya A. Nomor 20. Nomor 20. Raditya. Nomor 20 Raditya, silakan. Berikut ini merupakan alat komunikasi yang dibuat oleh Tiongkok adalah yang B, Bu, Lenovo. Tiongkok itu Cina ya. Kita bahas dulu dari yang A. Nexian itu dari mana? Nexian itu dari Indonesia. Lenovo itu dari Cina. Asia itu dari mana? Indonesia. Samsung dari Korea. Jadi yang paling tepat adalah jawabannya yang B. Nomor 21. Zara Arifah Kinafi. Iya, Bu.
Berikut ini yang merupakan tokoh penemu pesawat udara adalah yang Abu, Wilbur, dan Oliver Wright. Nah, kalau Bird sama Jenkins itu penemu apa? Yang B penemu apa? Penemu televisi. Tulis, penemu televisi. Kalau Alexander Graham Bell dan Antonio Musi, penemu apa? Bell. Bellnya berarti apa? Penemu telepon. Yang C itu adalah penemu telepon. Tulis. Kalau Benjamin Franklin, penemu apa? Penemu penangkal petir. Ya. Jadi selama ini dia nggak kepetir itu tuh Benjamin Franklin. Jadi paling tepat jawabannya 21 adalah yang A. Rifki, lanjut dibaca nomor 22. 22. Era modernisasi dapat memberikan perubahan perilaku pada manusia. Berikut ini yang merupakan contoh perubahan perilaku negatif pada era modernisasi adalah B. Kecenderungan sikap individualis. Ada jawaban lain selain B, A, B, C, D, ada C, ada B, ada A. Ayo kita bahas. Semakin meningkatnya sikap nasionalisme, itu adalah sikap positif ya. Sedangkan yang ditanya itu sikap negatif. Kecenderungan sikap individualis. Nah, coba zaman sekarang dia nggak individualis. Cuek sama HP mulu. Iya nggak? Sekarang. Nah, iya kan? Berarti ini adalah negatif dari era modernisasi. Yang C, misalkan berkurangnya perilaku hidup konsumtif. Nah, harusnya bertambah, baru itu negatif ya. Konsumtif tahu kan apa? Boros. Pemakai orang yang nggak bisa buat, bisanya pakai terus. Itu namanya konsumtif. Menggunakan produk-produk dalam negeri itu positif. Jadi yang ditanya negatif, jawabannya nomor 22 yang paling tepat adalah B. Feby Aulia nomor 23 lanjut. Nomor 23 ya, Bu. Ya. Sikap menghargai keragaman suku bangsa dalam kurung etnis dengan kondisi masyarakat yang berbeda adalah mendukung kegiatan budaya. Coba kita bahas budaya menghargai keragaman suku etnis dan kondisi masyarakat yang berbeda-beda, mengikuti budaya daerah lain, mendukung kegiatan budaya, menjadi panitia pameran budaya, mengembangkan budaya sendiri enggak, menjadi panitia pameran budaya kurang luas. Mendukung kegiatan budaya bisa jadi mengikuti budaya daerah lain. Nah, yang paling tepat jawabannya yang B. Jadi nomor 23 yang paling tepat yaitu jawabannya yang B, mendukung kegiatan budaya. Itu budaya ya, bukan budaya budata. Lanjut, Kalista. Iya, Bu. Aduh, kayak Mas Lafin kalau nguap. Tokoh yang berperan dalam membangkitkan semangat arek-arek Surabaya pada 10 November 1945 di Surabaya yaitu D. Bung Tomo. Ya benar, Bung Tomo. Tapi Ibu bahas dulu. Supriyadi itu nama perangnya apa? Yang A itu adalah pemberontak peta, ada di Blitar. Tulis lagi. Yang B itu di Ponegoro itu perang Jawa, itu di Jogja. Yang C Jenderal Sudirman itu ada perwira tertinggi. Lanjut, berarti nomor 24 jawabannya yang D.
Lanjut nomor 25 Sinta Maulida Rosa. Satu cara warga negara dalam melayani pahlawan kemerdekaan adalah yang B. Mencatat nama pahlawan sebagai nama jalan. Satu cara warga negara dalam meneladani pahlawan kemerdekaan adalah mengikuti upacara Hari Besar Nasional. Iya. Mengabadikan nama pahlawan sebagai nama jalan. Iya. Coba jawaban kalian apa? A, B, C, D tangannya. A, B, C, D. Coba Ibu Pak. Berziarah ke makam pahlawan kemerdekaan. Iya. Rela berkorban demi kepentingan bangsa. Iya. Jadi nomor 25 itu iya semua itu. Itu adalah cara meneladani pahlawan kemerdekaan semua. Jadi nomor 25 dibuletin ya. Itu jawabannya semuanya. Nomor 26 Rifandi Lutfi. Pekerjaan Bapak Rohmat adalah mengelola tanah dengan menanam tanaman padi, buah-buahan, dan sayur hasil panennya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan dijual pada orang lain. Berdasarkan uraian tersebut, pekerjaan Bapak Rohmat adalah sebagai petani. Ada jawabannya selain petani? B, C. Coba kita bahas nih ya. Pak Rohman mengolah tanah dengan tanaman padi. Dia punya padi, tanaman padi, punya buah-buahan, punya sayur mayur. Nah, dia itu sebagai apa? Sebagai nelayan enggak. Kalau nelayan kan menangkap ikan di laut. Pedagang enggak. Dia enggak menjualkan hasil panennya. Hasil panen itu kebutuhan sehari-hari dia dijual pada orang lain. Tapi yang lebih ditekankan itu dia mengolah tanah dengan menanam tanaman. Jadi kalau distributor tahu kan distributor itu apa? Orang yang mengantarkan barang dari produsen ke konsumen. Ya, betul. Nah, jadi nomor 26 yang paling tepat adalah jawabannya yang C. C. Rafa baca selanjutnya. Rafa Hardrian. Ya, Bu. Ayo Rafa. Nomor 27. Taman Nasional Ujung Kulon memiliki beragam jenis satwa liar, baik bersifat endemik maupun penting. Taman Nasional terletak di Provinsi Banten. Nah, jawaban kalian ABCD? ABCD? AA. Iya, benar. Jadi, kalau Ujung Kulon itu ada di Banten ya. Pasti terkecohnya ada yang di Jawa Barat. Enggak, karena Banten bukan lagi Jawa Barat ya. Banten sudah sendiri. Lanjut nomor 28. Baihaqi. Bu. 28. Baihaqi. Saat ini penjualan online sedang ramai dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengiriman barang dilakukan dengan menggunakan jasa kurir, ekspedisi barang. Dalam kehidupan ekonomi, jasa kurir tersebut berperan sebagai konsumen, Bu. Oh, coba ada jawaban selain konsumen, A, B, C, D, ada B, ada apa lagi? Oke, kita lihat ya. Saat penjualan online sedang ramai dilakukan oleh masyarakat, oleh karena itu pengirim barang. Nah, yang mengirimkan barang itu siapa sih? Yang ngirimkan barang tadi kan udah dibahas tuh. Yang mengirim, kalau produsen itu yang membuat. Kalau distributor itu yang menyalurkan. Konsumen itu yang memakai, kalau investor itu yang menginvestasi. Jadi
Karena ojek online itu termasuk yang menyalurkan. Jadi jawabannya adalah yang B. Safra Najwa, baca nomor 29. Perhatikan tabel berikut. Nomor 1, peningkatan produksi dagang di luar negeri. 2, membeli bahan baku dari luar negeri. 3, menambah jenis ekspor. 4, menjual dengan harga yang lebih mahal. Upaya yang dilakukan agar produk ekspor Indonesia mampu bersaing dengan produk luar negeri ditunjukkan oleh nomor C, Bu, 1 dan 3. Ada jawaban lain selain C? Ada B. Terus, aduh, Rifki ngantuk deh. Ada C. Ayo kita lihat, upaya yang dilakukan agar produk ekspor Indonesia mampu bersaing dengan produk luar. Berarti Indonesia harus mampu bersaing nih. Nah, ditunjukkan mana? Peningkatan produk dagang di luar negeri. Ya, membeli bahan baku dari luar negeri. Enggak dong, terjadinya mahal ya. Menambah jenis ekspor. Ya, kita harus sering-sering mengekspor biar kita bisa bersaing sama produk luar negeri. Menjual dagangan harga lebih mahal. Nah, enggak ada yang mau beli dong. Berarti yang paling tepat ada jawabannya 1 dan 3, yaitu yang C. Lanjut, siapa ya? Najmi Sahira. Nomor 30 kan, Bu? Ya. Gunung Leuser terletak di Provinsi Aceh. Benar, ada jawaban lain selain B? Nggak ada ya, B ya. Jadi Gunung Leuser. Nggak tahu deh bacanya. Terletak di Provinsi Aceh. Benar. Ya, benar. Lanjut. Apa ya? Albi. Albi, lanjut. Albi nomor 31. Nggak ada suaranya nih, Albi. Ibu ngantuk ya. Nggak ngantuk, Ibu lagi pusing. Albi, nggak ada? Ya udahlah, yang ada aja. Harya Aji Wijaya. Nggak ada lagi. Sidik. Kok bisa, Pak? Ya, Bu. Ya Allah, pada tidur kali ini ya. Videonya nggak dinyalakan ya. Ya ampun dah. Sudah deh, Ibu baca diri sendiri dulu. Nomor 31. Berikut ini merupakan salah satu interaksi manusia dengan lingkungan lingkungan yang dapat meningkatkan ekonomi, yang meningkatkan, berarti yang menguntungkan ekonomi. Yang mana nih hubungannya? Membuka lahan dengan membakar hutan. Oh, jangan ya, tidak menguntungkan itu. Membangun rumah di perkotaan. Nanti dulu, menebang hutan secara liar tidak boleh. Menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan. Ya. Jawaban kalian apa? A, B, C, D? D. Ya, jadi menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan. Jadi biar tidak gagal panen. Jadi biar ekonominya meningkat. Jangan nanam di musim kemarau. Nggak ada untungnya ya. Iya, Bu. Lanjut, nomor 32. Baca lagi, Kemas. Kemas. Nomor berapa, Bu? 32, Kemas. Globalisasi dapat kita rasakan pada seluruh bidang kehidupan.
Salah satu contohnya di bidang ekonomi, yaitu adanya perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Agar perusahaan asing dapat menguntungkan masyarakat Indonesia secara ekonomi, strategi yang dapat dilakukan bangsa Indonesia adalah Ada jawaban lain A, B, C, D? Ada C, ada A, ada D, ada B, ada lengkap ya ini. Ibu lihat nih. Globalisasi dapat kita rasakan pada seluruh bidang kehidupan. Ya, memang. Salah satu contohnya bidang ekonomi, yaitu adanya perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Agar perusahaan asing tidak merugikan, tapi menguntungkan, bagaimana strategi Indonesia seharusnya. Yang pertama, misalkan yang A, membuat peraturan pengelolaan limbah industri. Jadi memberikan kebebasan dalam menjalankan usaha, nggak boleh bebas-bebas amat orang asing. Perusahaan asing harus menyerap tenaga kerja Indonesia. Oh, udah pasti itu strategi ya. Melarang menggunakan sumber daya manusia Indonesia. Loh, nggak boleh. Harus menggunakan sumber daya Indonesia ya, biar tidak banyak yang nganggur. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Naila Afifah, lanjut 33. Globalisasi memengaruhi gaya hidup dan peluang seseorang. Salah satunya peluang usaha di era globalisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dapat dilakukan tanpa harus bertemu dengan konsumen adalah yang membuka Nih, toko jawabannya apa? Semuanya kalau salah ini kebangetan nih. Yang nggak tatap muka itu apa? Yang nggak tatap muka? Nih, kayak kita ini apa? Otomatis yang online. Jadi membuat toko online. Nomor 33 yang A. Nomor 34 sekarang. Alsya. Tadi ada Alsya. Muhammad Alsya. Udah keluar ya? Iya. Hal-hal berikut yang termasuk upaya untuk melestarikan budaya daerah dari kepunahan akibat pengaruh globalisasi adalah yang C, Bu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan budaya lokal. Alsya, kamu kenapa ya kok lutut gitu? Kenapa itu? Jadi nomor 34, hal-hal berikut yang termasuk upaya untuk melestarikan budaya daerah dari kepunahan akibat pengaruh globalisasi. Nih, budaya kita itu semakin zaman semakin ketinggalan. Iya apa enggak? Karena pengaruh globalisasi. Nomor yang A, menyesuaikan budaya daerah dengan kebudayaan asing secara langsung. Jangan ya. Nomor yang B, mengikuti tren dengan cara meniru kebudayaan asing yang diperoleh dari berbagai media kominfo. Nah, jadi semua budaya asing itu belum tentu bagus, belum tentu jelek juga buat kita ya. Jadi harus disaring. Ini salah. Nomor C, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan budaya lokal, tidak menggunakan sarana komunikasi agar tidak berpengaruh budaya asing. Loh, kita kan udah zamannya, harus menggunakan sarana komunikasi biar tidak ketinggalan zaman. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut 35, penyusunan dasar negara pada sidang BPUPKI tahun 1945 mengalami beberapa kendala. Rumusan sila pertama pada Piagam Jakarta tidak disetujui oleh beberapa tokoh Indonesia. Melalui musyawarah, akhirnya sila pertama pada Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sikap positif yang dapat kita ambil dari proses perumusan dasar negara tersebut adalah A. CD jawaban kalian? A. Dan C. Ada A sama C ya. Coba kita lihat. Mengutamakan kepentingan bersama iya daripada kepentingan golongan. Iya. Menjaga keamanan dan ketertiban nasional dari segala ancaman. Menjaga keamanan dan ketertiban. Itu kan yang dibahas sila pertama ya. Berperan aktif dalam mewujudkan negara yang aman dan damai berlaku. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A.
Lanjut nomor 36. Pada peta pelabuhan disimbolkan dengan gambar. Ayo apa? A, B, C, D. Ada B. B. Oke, jadi pada peta pelabuhan itu adalah jangkar. Jawabannya yang B. Dulu Ibu pernah nulis. Lanjut nomor 37. Raditya. Ngantuk ya. 37. Hasil positif yang dapat dilakukan bangsa Indonesia untuk menghargai pahlawan kemerdekaan ditentukan oleh nomor 1 dan 1 dan 3. Yang B berarti. Yang lain? Yang lain? B, A. Coba Ibu bahas. Hal positif untuk menghargai pahlawan ya. Bangga menjadi warga negara Indonesia. Iya dong. Membangun tugu atau monumen peringatan. Iya, biar nggak lupa. Penganugerahan gelar pahlawan nasional. Loh, itu udah dulu. Gelar dulu. Pas waktunya masih penjajahan. Nasional dikasih gelar. Kayak Bung Tomo. Gitu kan. Berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Nah, yang paling tepat berarti jawabannya yang A. B. Alicia. Ya, Bu. Nomor 38. Berikut ini negara yang pernah menjadi tuan rumah penyelenggara Asian Games. Saya jawabannya yang A, Bu. Selain A, ada C, ada D, ada... Nah, Ibu bahas ya. Jadi, yang pernah jadi tuan rumah, itu Indonesia udah pernah ya. Yang di Palembang itu kan. Ibu bahas yang A, Indonesia pernah, Thailand pernah, Arab Saudi pernah. Yang B, India pernah, Indonesia pernah, Arab Saudi pernah, Tiongkok pernah, Korea Utara dia nggak pernah ya, Korea Selatan baru pernah, Vietnam pernah, Jepang pernah, Singapura belum pernah ya, bukan nggak pernah, belum pernah kan Asian Games jalan. Dan Thailand pernah. Berarti Korea Utara salah, C salah, D salah, dan Singapura. Jawabannya nomor 38, boleh A, boleh B. Jawabannya ada 2. Karena India pernah, Indonesia pernah, Thailand pernah. Nomor 39. Nama provinsi yang ditentukan oleh nama B dan C. Nah, Bu tanya dulu huruf B dan C Kalimantan mana? Nah, Bu tanya dulu huruf Kalimantan mana? Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Ya, yang A itu Kalimantan Barat. Yang B Kalimantan mana? Kalimantan Timur. Ya, yang B itu Kalimantan Timur. Yang C, yang B itu Kalimantan Timur. Ya, yang C Tengah. Yang D Kalimantan Selatan. D itu Kalimantan Tengah. Yang D ada Kalimantan Utara itu yang paling atas ya, yang dekat Malaysia itu Kalimantan Utara itu. Berarti jawabannya adalah B. Lanjut. Nomor 40. Satu peninggalan sejarah agama Hindu adalah Candi Mendut, peninggalan Buddha, ya. Candi Borobudur itu peninggalan Buddha. Yang C itu Buddha, yang D Buddha. Islam Maimun itu peninggalan Islam. Istana Maimun itu peninggalan Islam. Nah,
Yang A itu Candi Prambanan baru peninggalan agama Hindu. Berarti 40 jawabannya A. Sinta Maulida Rosa nomor 41 baca. Suaranya nyalakan dulu. Sinta Maulida Rosa. Dulu ya, Ibu minum dulu. Dulu ya, Ibu minum dulu. Yang 41, Bu. Ya. Ya, 41. Ya. Untuk sumber daya barui adalah Jawaban kamu apa, Maulida Rosan? yang C. Yang C. Yang C. Contoh sumber daya. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui kalau tidak akan ada lagi atau dia langka jadi langka jadi atau dia langka jadi langka jadi Yang C. minyak bumi itu tidak dapat diperbarui, batu bara tidak dapat diperbarui, hutan itu dapat diperbarui ya, yang A. Yang Kita C. baca B, tanah itu dapat diperbarui, minyak bumi itu hutan dapat diperbarui, tumbuhan dapat diperbarui, yang dapat diperbarui semua. Yang C dapat diperbarui semua, tembaga tidak dapat diperbarui, batu bara tidak dapat diperbarui, tembaga tidak dapat diperbarui, batu bara tidak dapat diperbarui, tumbuhan dapat diperbarui. Berarti jawabannya yang paling benar adalah yang C. Yang D, tumbuhan dapat. Nah, anak-anak suara ibu agak lambat nggak? Anak-anak suara ibu agak lambat nggak? Iya. Kok tapi di ibu lambat? Iya, Bu. Iya, Bu. Suara ibu dengerin nih, ibu ngomong, suara ibu baru kedengeran. Oh, di ibu doang apa di kalian juga lambat? Iya, Bu. Iya, Bu. Sekarang nomor 42 ya. 42 ya. Satu alasan golongan muda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok adalah yang pertama yang A merumuskan teks proklamasi. Alasan golongan mudanya ya. Menculik Soekarno. Golongan muda terpengaruh oleh Dengklok adalah pengaruhi tapi golongan tuanya. Pertama proklamasi menjauh dari Jepang. Paling tepat yang jawabannya adalah yang D. Paling tepat yang jawabannya adalah yang D. Proses pendeklarasian kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari golongan tua dan golongan muda. Salah satu tokoh yang mempunyai andil besar adalah Wicana. Ia menjaga jalannya upacara pembacaan teks proklamasi agar tidak diganggu dan digagalkan oleh Jepang. Sikap teladan, sikap yang bisa kita contohkan dari Wicana apa sih? Yang A, berani dan gigih menjaga menjaga Indonesia bisa merdeka, jujur, tenang dari Wicana, ikhlas untuk diinjak-injak oleh bangsa, memutuskan kesempatan musyawarah. Jawaban kalian apa? A, B, C, D? Dan gigih menjaga, ada A, ada D. Jadi yang paling tepat B. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Jadi dia itu berani ya. Dia berani mati loh. Dia berani mati loh. Lanjut nomor 44. Arkam. Lanjut nomor 44. Arkam. 4 itu yang mana, Pak? Koperasi bagi yaitu meningkatkan kesejahteraan kota. Yang mana, Pak? Meningkatkan kesejahteraan. Yang lain ada jawaban D. Pandi, kamu
Andi, kamu kentut ya? Kentut ya? Jawabannya yaitu adalah yang D. Jawabannya yaitu adalah yang D. Kok suaranya dari nggak putus. Oke, lanjut. 45. Beragamnya suku bangsa dan 45. Keragaman budaya yang beragamnya suku bangsa dan budaya kita merupakan kekayaan yang tidak ternilai. Oleh karena itu kita kembangkan budaya yang dilakukan untuk membangun sektor pariwisata di Jawa Barat. Nah, Jawa terkenal dengan apanya sih? Ayo Ibu nanya, Jawa Barat terkenal dengan apanya? Angklung, Bu. Iya, terkenal dengan angklungnya. Jadi dengan angklungnya. Yang ada jawaban angklungnya itu benar tuh. Ada jawaban angklungnya jawabannya B. Jadi nomor 45 jawabannya B. Nomor 46. Sikap yang harus kita persiapkan untuk menghadapi globalisasi. Jawaban kalian 46. C. Kita bahas, coba kita bergaul dengan orang pandai, suka menggunakan produk luar negeri, jangan. Coba kali dengan ilmu pengetahuan, iya, orang asing menguasai perekonomian, janganlah. Jadi 46 adalah C. Nomor 47, adanya pasar bebas membuat persaingan semakin ketat. Iya dong. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi perilaku masyarakat, yaitu jawaban kalian 47, A, B, C, D. Ada A, ada C. A sama C doang nih. Ada A sama C doang. Oke, Ibu lihat. Pasar bebas, positif ya, dampak positif perilaku masyarakat, memiliki semangat kerja yang tinggi, itu positif. Nilai-nilai sosial semakin luntur, enggak ya. Itu negatif. Lapangan kerja meningkat. Itu kan di pasar kan kita jualan sendiri. Bergaya hidup konsumtif nggak boleh, itu negatif. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Lanjut nomor 48. Satu cara masyarakat Indonesia dalam meneladani pahlawan kemerdekaan, yaitu jawaban kalian A, B, C, D. Ini masyarakat ya, di masyarakat. A, B, C, D, jawaban kalian 48. Ada C, ada D. Ayo. Ada D. Raditya, kamu tidur atau enggak? Coba, menjunjung tinggi dan mengembangkan suku bangsa sendiri. Coba, menjunjung tinggi dan mengembangkan suku bangsa sendiri. Mempelajari budaya bangsa atau negara lain agar dikenal oleh dunia. Menggunakan barang-barang buatan negeri sendiri. Ikut serta dalam acara HUT RI. Nah, yang paling tepat adalah yang D. Nomor 49, perjuangan para pahlawan kemerdekaan membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia saat ini. Salah satunya dampak positif adalah jawaban kalian A, B, C, D. D, terus A, D, terus D.
D, A. D, A. Adanya D sama A. Siapa Lutfi apa? D. D, A. D, A. Bangsa Indonesia memiliki sumber daya alamnya D sama A. Siapa Lutfi apa? D. Bahasa Indonesia kayak sumber daya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, sebenarnya sebenarnya ada, tapi yang paling tepat itu yang D. Yang D ya. Sekarang terakhir nomor 50. Yang D ya. Sekarang terakhir nomor 50. Baca BHQ. Baca BHQ. Seorang pahlawan harus Seorang pahlawan dan dia berkorbankan bahkan nyawanya demi membela keadilan yang pahlawan tidak memiliki cara berkorban, yaitu debu pendidik. Jawaban kalian? Halo, kedengar nggak suara Ibu? Kok macet sih? Budinya kemana? Jonggol. Masih ada. Maaf ya anak-anak, tiba-tiba Ibu keluar sendiri tadi, nggak tahu kenapa. Kita terakhir ya, nomor 50 ya. Seorang pahlawan tentunya harus berkorban harta bahkan nyawanya demi membela keadilan. Berikut ini kitab yang akibat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia jika para pahlawan tidak memiliki sikap harta bahkan nyawanya demi. Ya, benar. Jawabannya C. Kitab yang coba benar berapa kalian dari nomor 1 ya? Salahnya. Nomor 1 sampai nomor 5 kalian salahnya ada berapa? Kalian salahnya ada berapa? 0, yakin? 1, 7, 5, 3, 0, 2, yakin. Nah, jadi Ibu harap kalian nanti TO minggu depan pas ya. Minggu depannya lagi baru tryout. Depannya lagi. Ibu harap tryout kalian bener salahnya kayak gini ya. Salahnya cuma 3, salahnya cuma 5, 2, 1 ya. Ibu harap tryout kalian bener salahnya kayak gini ya. Udah, salahnya cuma 3, salahnya cuma 5. Pakai 3, anak-anak, pakai 3 kalian kerjakan ya. Kalau ada waktu luang, kalian kerjakan pakai 3. Nanti minggu depan pas ada tryout lagi Zoom langsung bahas soal ya. Tapi kayaknya kalau minggu depan kan kita pas. Berarti kayaknya minggu depan kalau selama pas itu tidak ada PM ya. Ya mungkin bisa minggu depannya lagi. Ya mungkin bisa tapi diisi ya anak-anak ya. Tapi diisi ya anak-anak ya. Udah pada ngantuk. Ya udah kalau kayak gitu Ibu akhiri PM hari ini ya. Kalau masih lanjut masih mau nggak? Lanjut, Bu. Tanggung. Nanggung apa udah selesai sampai nomor 50?
mau bobo ya? Ya udah. Ibu kita ucapkan alhamdulillah udah selesai sampai nomor 5. Ya, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama bobo ya. Ya udah. Amin. Semoga kalian sehat selalu. Semoga kalian sehat selalu dari sakit maupun COVID ya. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dari sakit maupun warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bukan host lagi nih, Nak. Kalian live masing-masing. Saya yang jadi host, Bu. Bu. Saya Bu yang jadi host, Bu. Siapa? Aili. Zaki, Bu. Zaki, saya, Bu. Zaki. Saya jadi host, Bu. Oh, Ibu, karena tadi Ibu keluar. Karena Ibu tadi keluar. Terus Ibu nggak jadi host, jadi Ibu nggak bisa keluarin kalian. Biar Ibu tenang, biar udah saya aja ya, Bu. Jangan, biarin kalian keluar masing-masing. Nanti Ibu nggak percaya. Nggak, Ibu doang yang dikeluarin. Sekarang kalian keluar masing-masing. Zaki terakhir ya. Zaki Pratama, karena Zaki Pratama jadi host, jadi Zaki Pratama keluarnya terakhir. Yang lain silakan keluar masing-masing ya. Ayo Rifki, Gaisani, Zara, Kamalia. Zaki Pratama, kok kamu bisa jadi host sih? Zaki Pratama, kamu di... Nggak tahu, Bu. Kan saya pas Ibu keluar, tiba-tiba saya jadi host. Iya, makanya Ibu bingung. Ya udah, Zaki Pratama, kamu live meeting Al ya? Ya. Jangan berduaan sama Gaisani ya? Ya, nih.